Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Pak Fikri, saya hormati Pak Toga. Perkenalkan, saya Agus Rianto, SHMH CPM, selaku mediator yang bekerja di kantor ini. Hari ini kita bertemu. Terima kasih atas kepercayaan Bapak-Bapak sekalian untuk memberikan saya kesempatan untuk menjadi mediator dalam rangka mediasi permasalahan yang Bapak-Bapak alami. Terus selanjutnya saya persilakan Pak Fikri untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi di sini nama saya Fikri Mustaqim. Di sini saya bekerja sebagai usahawan atau wira swasta, bergerak di bidang alat berat. Terima kasih Pak Toga, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Toga Hotman Sitanggang. Saya bekerja di bagian, saya memiliki usaha di bidang distributor dan keramik juga ada beberapa. Umur saya 35 tahun. Mungkin hanya itu Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas informasi awal yang disampaikan kepada saya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita menindaklanjuti proses mediasi ini, perlu saya sampaikan maksud dan tujuan kita berkumpul ini, yaitu melaksanakan mediasi terkait dengan permasalahan yang Bapak-Bapak sampaikan. Dalam hal ini Pak Fikri mengajukan gugatan dalam artian bahwa melaporkan ada kemungkinan terjadinya penyerobotan tanah yang diakui miliknya. Nah, sehingga kita bertemu di sini untuk mencari jalan keluar, untuk mencari penyelesaian. Saya berharap bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga permasalahan ini bisa menjadi terang dan para bapak-bapak sekalian bisa untuk melaksanakan aktivitas lebih lanjut tanpa harus memikirkan kembali permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, tujuannya ya tentunya perdamaian yang kita harapkan ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama. Nah, saya kira begitu ya Bapak ya. Baik. Maksud dan tujuan kita bertemu di sini. Nah, kemudian saya juga sebagai mediator akan bertindak netral, tidak akan memihak kepada salah satu, baik Pak Toga maupun Pak Fikri. Ya. Dan juga saya tidak akan mengambil keputusan, sehingga nanti keputusan dari bapak-bapak sekalian. Seiring dengan berjalannya diskusi ataupun proses mediasi ini, jadi bapak-bapak yang mengambil keputusan, nanti paling saya akan juga memberikan masukan-masukan, tapi kembali kepada keputusan akhir ada bapak-bapak sekalian. Ya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan singkat saya terkait dengan maksud, tujuan maupun mekanisme daripada keberadaan saya di sini. Kira-kira dapat dipahami bapak-bapak? Bisa. Nah, ya. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita sekarang sebelum kita memulai, tentunya kita akan lakukan kesepakatan dulu dan bikin aturan internal kita antara bapak-bapak dan saya. Kira-kira Pak Fikri dalam proses mediator ini, mediasi ini ada yang mau disampaikan? Mungkin kita akan buat nanti aturan-aturan mainnya seperti apa? Apakah ini harus selesai 1 hari atau mungkin berhari-hari tergantung situasinya, atau mungkin Pak pokoknya saya akan bicara apa adanya. Nah, misalnya begitu. Saya minta untuk Pak Toga tidak memotong pembicaraan saya atau apalah, pokoknya silakan Pak Fikri, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik Pak, jadi di sini saya lebih menekankan aja, paling tidak dalam hal ini kalau bisa permasalahan ini dicari
jalan keluarnya. Soalnya kan ya kita tahu kalau nggak diurus ya bakal semeraut ini. Ya. Dan saya lebih suka kalau hal ini lebih saya tekankan kejujuran aja lah Ya. dari pihak Pak Toga, gimana masalah ini bisa terjadi dan bagaimana beliau bisa sampai ya itulah Pak. Pokoknya saya lebih menekankan agar beliau jujur saja lah apa yang ingin beliau katakan, dan kalau bisa jangan memotong pembicaraan saya juga ketika saya berbicara. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fikri. Ya. Menurut Pak Toga bagaimana? Terima kasih ya Bapak Mediator. Pertama-tama Bapak, semua itu tidak akan terjadi apabila Saudara Fikri ini tidak menggunakan diksi-diksi atau patahan-patahan pembicaraan yang bisa menimbulkan emosi, ya, menimbulkan emosi, memuncakkan emosi. Kalau tidak, maka saya pun ya untuk apa juga ya kan, bertegang-tegang leher ya kan Pak. Cuman intinya itu yang saya pingin, penggunaan diksi dalam pembicaraan kita tolong diperhatikan. Saya pun akan seusaha mungkin mengontrol emosi saya di sini. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih. Jadi kira-kira kita aturan mainnya, Pak Fikri mengharapkan bahwa jujur, kemudian juga apa adanya, tidak memotong pembicaraan, sedangkan Pak Toga menginginkan bahwa bicaralah tanpa adanya diksi-diksi begitu kan. Ya, siap. Pokoknya apa adanya disampaikan, kemudian istilah-istilah yang mungkin bisa memancing emosi itu kita hindari supaya sama-sama saling memahami dan mudah juga dipahami dari masing-masing pihak. Mungkin gitu ya Pak Toga ya. Oke, terima kasih. Jadi kita sepakati beberapa hal tersebut terkait dengan aturan main daripada proses mediasi ini. Kemudian juga saya perlu sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, apabila seandainya nanti dalam proses ini mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi gangguan atau mungkin adanya kurang sepahaman yang akhirnya berlarut-larut, nah kemungkinan ini akan kita lakukan kaukus. Bapak pernah dengar istilah kaukus mungkin Pak? Baru saya dengar. Oh, baru dengar. Pak Toga? Belum chat. Ya, jadi saya informasikan sedikit tentang kaukus ini, yaitu adalah pertemuan terpisah. Kalau sekarang kan kita pertemuan bersama nih, mediasi ini. Nah, pertemuan terpisah juga dalam rangka mencari solusi. Tapi tidak saya pertemukan sama-sama seperti ini. Jadi nanti saya bicara sendiri dengan Pak Fikri, kemudian juga nanti kepada Pak Toga. Jadi kaukus itu pertemuan terpisah untuk juga mencari solusi penyelesaian dalam proses mediasi juga dalam penanganan permasalahan ini. Nah, Bapak-bapak sekalian, selanjutnya setelah kita sepakati beberapa hal baik aturan, kemudian juga opsi terkait dengan kemungkinan gagalnya pertemuan ini gitu kan. Nah, kita akan tentukan jadwal dulu. Kapan kita bisa laksanakan, apakah sekarang ataukah mungkin kapan kita akan laksanakan menindaklanjuti pertemuan ini. Ini kan kita belum mulai nih, baru tahapan-tahapan awalnya. Menurut Pak Fikri gimana? Kalau Apakah kita bisa langsung? Baik Pak, terima kasih. Kalau saya pikir kalau misalnya tidak ada masalah di hari ini, mungkin saya ingin hari inilah cepat diselesaikan Pak. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Toga. Terima kasih Bapak. Kalau saya sendiri Bapak, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan agar masalah ini tidak juga melebar, maka saya pun berkehendak hari ini harus selesai. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Berarti kita sepakat sementara ini sampai dengan saat ini untuk mengupayakan hari ini bisa selesai semua. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Untuk selanjutnya kita masuki pada materi apa yang dikehendaki oleh Pak Fikri, permasalahan terkait dugaan adanya penyerobotan tanah yang dimiliki. Mungkin Pak Fikri bisa menjelaskan kepada kita pada pertemuan ini kronologis ataupun proses Bapak mendapatkan tanah itu sampai dengan diperolehnya sertifikat. Bapak punya sertifikat kan? Iya Pak. Oh ya, baik, silakan Pak Fikri. Oke. Lebih tepatnya singkat saja Pak Ya, ya. silakan. Oke, saya langsung ke intinya saja bahwa saya membeli tanah ini dengan luas tanah itu 200 hektar Pak. 200. Karena saya ingin membangun usaha saya kan, karena saya bergerak di bidang alat berat dan
kebetulan saya ingin membuka suatu kebun, perkebunan kelapa sawit. Jadi saya belilah tanah ini 200 hektar dengan nilai pembelian waktu itu 20 miliar Bapak. Jadi sertifikat dan kontur tanah itu sendiri saya sudah melihatnya, dan sertifikatnya memang saya dapatkan langsung dari, kebetulan saya punya teman gitu, yang menjual tanah itu ke saya. Jadi setelah beberapa waktu tiba-tiba saya melihat ada orang yang mengklaim tanah saya tersebut dengan menyatakan sertifikat yang sama Bapak. Jadi menurut saya kenapa bisa kayak gini, dan kenapa tiba-tiba Bapak Toga ini lalu menyatakan bahwa tanah dia milik dia juga dengan sertifikat yang sama, berdalih lah. Saya mendapatkan tanah ini real loh Bapak. Saya melihatnya langsung, saya mengukurnya langsung gitu kan. Tiba-tiba orang ini datang menyerobot tanah saya, menyatakan tunggu. enggak. Saya Dengarkan dulu jangan saya cerita. Saya bilang dulu tadi, jangan pakai kau diksi-diksi yang gitu. Saya bukan menyerobot, saya ada ini apa suratnya. Kau bilang aku menyerobot, ada ini. Iya, saya juga ada surat. Bentar, bapak-bapak sekalian, kita kan tadi sudah sepakat aturan kita tidak ada saling memotong. Nah, Saya kemudian kurang juga suka Bapak diksi omongan dia menyerobot, dia katakan tidak saya. ada diksi. Ya mungkin istilah yang digunakan mungkin nanti Pak Fikri istilahnya, kalau menurut orang kan boleh saja menyampaikan. Jadi nanti Bapak tidak suka mungkin dengan pernyataan menyerobot, Bapak bisa menyampaikan mau supaya diklarifikasi atau dikoreksi ya gitu. Gitu ya Pak Toga ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Fikri lanjut. Baik Pak, terima kasih. Jadi beliau ini mengaku-ngaku memiliki tanah yang saya beli ini, jumlahnya 200 hektar. Terus dia datang-datang ke saya bahwa dia bilang saya punya sertifikatnya juga. Nah, saya juga punya gitu kan. Bahwa dia bilang dia kenal dengan orang BPN, dia ini dan ini. Saya bilang ya nggak bisa gitu dong Pak. Saya bilang kan nggak bisa dong. Ini kan tanah saya juga dapatkan, saya melihat konturnya sendiri, saya mengukur, saya membeli dengan total 20 miliar. Bayangkan Bapak, 20 miliar, 200 juta. Saya lebih mahal 200 dari kamu. hektar. Iya, saya tahu Lebih Bapak. mahal dari kamu. Iya, Bentar dulu iya. Pak. Silakan Pak Toga, Ah. sabar ya. Silakan. Jadi maksud saya adalah kenapa dan dari siapa Bapak mendapatkan itu? Lah saya jelas loh, saya bawa sertifikatnya ini Pak. Ini sertifikatnya real. Real ini. Nah, jadi ya saya minta jangan ngaku-ngaku lah gitu ya Pak ya. Nah, itu saja lah. Oke, makasih Pak Fikri. Jadi Ya. Pak Fikri ini secara singkat menjelaskan beli tanah, sudah lihat tanahnya, punya sertifikat 200 hektar senilai 20 miliar ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, terima kasih Pak Fikri ya. Sekarang silakan Pak Toga menyampaikan apa yang dialami. Baik, terima kasih Bapak mediator yang saya hormati. Pertama-tama Bapak, di sini pertama saya bukan menyerobot, ya. Saya melakukan sesuatu itu bukan tanpa sebab. Ada sebab musababnya. Pertama Anda bilang saya menyerobot. Kalau saya menyerobot, tidak ada lah saya namanya punya ini surat-surat ini. Gimana Anda bilang saya bisa nyerobot? Satu pertama. Memang kalau dikatakan saudara Fikri ini tadi, kalau dia katakan saya mengukur, saya akui mungkin dia ada mengukur. Cuma di sini posisinya kayak gini Bapak Agus, ya Pak mediator kita. Saya beli tanah ini dengan ada teman baik, teman dekat. Dia datang ke kediaman saya pada waktu itu, membawa orang BPN, masih pakai seragam BPN Bapak. Dan pada saat itu dia menawarkan tanah. Oh ini dalam waktu cepat ini kawan, ini ada tanah ini deh, ada tanah murah ini jual ini. Wah, ada sini orang BPN, ada capnya, ada apanya. Waduh, ini kurang meyakinkan gimana kan? Lalu memang dalam perjalanannya saya belum ada cek tanah itu karena pada waktu itu saya ada tugas, ada kerjaan yang harus saya selesaikan Bapak. Itu di luar pulau, makanya saya tidak sempat. Maka dari itu karena saya berdasarkan surat ya yang sudah ada, ya langsung saya diberikan bukan fotokopian lagi tapi langsung sertifikat asli. Maka pada waktu itu saya bilang karena mereka letakkan 200 hektar itu mereka letakkan di harga 100 M untuk saya. 100 M untuk saya karena saya bilang kayak gini sama mereka. Karena saya belum melihat secara real, tapi saya tahu lokasi yang kalian tuju karena mereka waktu itu
menunjukkan via ini Bapak, via satelit, Ya. map satelit. Dan memang betul ada tanah itu, ya. Jadi kalau dikatakan, memang kalau saya secara real, saya akui di sini tidak ada saya lihat, tapi memang dari BPN yang menunjukkan dari citra satelit melalui maps itu ada, patoknya ada, apanya ada, dan suratnya pun real. Tapi saya katakan kepada pihak BPN pada saat itu, karena totalnya itu cukup besar di 100 M, maka pada waktu itu saya minta, oke, saya akan beli ini, tapi saya tetap akan pegang, tapi saya menyanggupi untuk 60 M dulu, yang 40 M nya akan menyusul. Untuk sekarang uang saya sudah 60 M di sana. Dan pada waktu itu saya datang ke lokasi, saya datang ke lahan yang notabene sudah saya katakan itu milik saya. Saya lihat bukan ada, bukan saya tahu di sini. Saya lihat beliau ini ada di tempat, beliau juga mengukur. Apa pula orang ini? Kok ada pula dia mengukur di sini? Ini tanah awak. Maka yang saya bilang, kenapa kau di sini? Nah, di situlah terjadi cekcok. Maka dari itu, maka saya tadi agak tersinggung dibilang nyerobot. Saya di sini bayar. Saya bukan main nyerobot, main ambil-ambil. Ini saya beli. Ada kwitansinya di sini pembayaran. 60 juta saya udah kirim. 60 M. 60 M. Ya. 60 M sudah saya berikan, 40 M menunggu karena saya ingin melihat. Makanya pada waktu itu mereka tidak, katanya mereka pun dalam keadaan tidak sempat. Maka saya pun datang ke tempat lahan itu, dalam rancangannya saya melihat, baru akan saya lunaskan. Ya kalau kau bilang kau ada kwitansi, aku pun juga ada kali. Aku kan ada Sekarang ini. Pak Fikri sebentar. Sekarang giliran Pak Toga yang menyampaikan. Silakan Pak. Jadi itu saya bilang, ini semuanya ada ini. Ya. Saya tercetak di sini yang sudah dan ini dilegalisir oleh BPN. Ya. Ini ada sekitar 5 lembar dan yang aslinya itu ini yang asli sudah ada ini. Dan yang dilegalisir oleh pihak BPN itu ada 5 lembar. Yang gimana yang bilang ini enggak asli ini? Ya. Coba mau pikir dulu. Ya. Tapi hanya itu loh. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Toga sudah menyampaikan. Ya tentunya saya menyadari dan memahami dari bapak-bapak sekalian berdasarkan penjelasan ini, ya, melihat daripada kondisi yang ada ya, real di lapangan bahwa memang tanahnya ada, kan begitu ya bapak-bapak ya, tanahnya ada. Bapak-bapak masing-masing punya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Nah, sementara ada sedikit perbedaan dari penjelasan bapak-bapak berdua. Ini saya hanya merangkum penjelasan Pak Fikri dan Pak Toga ya. Jadi kalau Pak Fikri pada saat proses pembelian itu Bapak mengecek langsung, ya kan, ikut mengukur. Nah sementara Pak Toga mempercayakan kepada rekannya yang punya teman dari BPN ya Pak Toga ya, orang BPN yang mengukur. Nah pada saat melihat langsung kondisi tanah, memang tanahnya hanya satu, objeknya satu. Nah ini dengan demikian awal kita dapat memahami bahwa ini sebetulnya memang permasalahan ini yang terjadi ini pada objek yang sama dengan situasi yang sama, hanya prosesnya yang berbeda. Nah ini kepada Pak Toga, mungkin nanti kita perlu lagi lebih jauh lagi itu mendalami pihak BPN itu, ya, karena ini sebetulnya kalau saya lihat permasalahan ini dari penjelasan bapak-bapak ini itu adalah antara BPN ya, sebetulnya dengan bapak berdua, cuman memang dalam hal ini melihat perjalanan penjelasan bapak-bapak ini, kalau saya lihat mungkin pihak BPN perlu kita dalami lagi. Nah dari hal ini, apakah dari bapak-bapak masih memerlukan mungkin kita hadirkan ahli, atau mungkin Pak Fikri karena yakin dengan sertifikatnya asli dan benar, prosesnya sudah benar, ya kalau saya sih setuju saja misalnya seperti itu. Sementara Pak Toga dengan kondisi yang disampaikan, nah ini mungkin Pak Toga perlu
berkomunikasi kembali dengan pihak BPN, pihak yang mengaku BPN ya Pak ya. Kan kita belum dapat penjelasan tadi Pak Toga itu apakah betul beliaunya dari BPN ataukah hanya menggunakan seragam BPN. Nah, sehingga ini perlu kita dalami lebih lanjut. Nah, namun demikian saya tetap memberikan kesempatan kepada bapak-bapak sekalian, apakah ini perlu kita hadirkan tenaga ahli, apakah ahli dari BPN atau ahli dari pihak manapun untuk melihat keabsahan daripada masing-masing sertifikat yang dimiliki. Kalau misalnya perlu tenaga ahli, ya tentunya kesepakatan kita yang kita buat di awal tadi bahwa akan selesai hari ini mungkin tidak bisa kita wujudkan. Tapi kalau mungkin ada opsi lain dari bapak-bapak, mungkin ada pemahaman dari penjelasan ini Baik. dari masing-masing, mungkin bisa kita sesuaikan jadwal yang ada. Nah gitu. Kira-kira gimana Pak Fikri? Jadi gini Bapak, tadi ada yang mau saya tambahkan dari kata-kata saya. Beliau Pak Toga ini kan mengatakan bahwa beliau membeli tanah ini kan lebih mahal timbang saya kan. Oke, saya akui di situ. Tapi yang saya ingin tanyakan dari beliau ini, apakah proses selama prosedur pembuatan sertifikat tanah ini, apakah beliau menjalani dengan benar apa tidak? Soalnya Pak, yang dalam sertifikat yang saya punya ini Pak, ini sudah sah, jelas ini tanah saya Pak. Walaupun ya mungkin dari total harga ya punya saya mungkin lebih murah, ya mungkin tak sekaya beliau gitu kan. Tapi kalau dalam prosesnya kan justru saya yang lebih menang dong Pak. Saya menjalani prosesnya dengan benar. Saya mengukur secara langsung kontur tanahnya, apa tipe tanahnya, itu saya sudah jalani langsung, saya sendiri yang melihat. Mungkin beliau mengandalkan buat Ya. terima kasih. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Toga. Kalau urusan turun ke lapangan, banyak kejadian di BPN itu, tanah orang diukur juga nya, banyak itu. Kalau masalah mengukur bisa aja orang cuma hanya tanah atas nama bukan bersertifikat, tapi itu tanah itu hanya surat keterangan aja dari kepala desa, banyak itu. Enggak, berarti kau bilang aku ngukur tanah orang gitu? Iya, kayak ini masih ada ini. Apa ini? Nah, sekarang begini bapak-bapak sekalian. Pak Fikri, mohon maaf. Ya. Pak Fikri sertifikatnya dikeluarkan tahun berapa Pak? Saya di sertifikat ini saya dikeluarkan tahun 2020 Bapak. 2020. Iya. Bulan berapa itu? Pak Toga? Bulan berapa? Ini sertifikatnya Bentar. keluar bulan November Pak. Nah, 2020 2020 November. loh. Ya. Pak Toga keluarnya sertifikat Saya November juga. Dia tahun berapa kamu? Saya tanggal 13 November Bapak. Iya, memang saya lebih apa dari dia. Dia 13, saya 15. Oh, selisih 2 hari ya Pak ya. Iya. Nah, itu ada kemungkinan perbedaan waktu itu, ya itu bisa kita tidak lanjuti. Ya kan, bisa kita telusuri lebih lanjut terkait dengan hal ini. Nah, dengan demikian kita sudah melihat permasalahan yang ada terkait dengan dugaan terjadinya, walaupun tadi Pak Toga keberatan istilah penyerobotan ya. Nah, ini belum bisa kita buktikan karena masing-masing pihak mengklaim bahwa ini ada semuanya memiliki surat, sama-sama memiliki surat. Nah, karena dari penjelasan ini memang kalau melihat permasalahan yang ada, seandainya bapak-bapak sekalian tetap berpendapat ataupun berkeyakinan bahwa saya asli, saya sah, saya benar, saya tidak salah, nah tentunya proses mediasi ini kita tidak bisa selesaikan secepat ini, mungkin kita perlu waktu lagi. Nah, namun demikian saya serahkan mungkin khususnya kepada Pak Toga terkait dengan surat menyurat yang dimiliki, khususnya tadi terkait dengan proses ini. Ini antara Pak Toga dengan Pak Fikri. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Saya satu aja Bapak. Nah, Kalau beliau bisa menunjukkan bukti foto dalam hal ini foto waktu dia mengukur dan dia mengurus, maka saya agak sedikit agak lucu. Coba kau tunjukkan dulu kalau ada memang. Oke. Tunjukkan ya. Nah, gimana? Oke. Kau tunjukkan. Jangan kau bilang kau turun. Itu ku bilang banyak tanah orang ini diakui orang. Tinggal aku datang ke tanah orang, ku ukur masuk ke BPN.
Mana? Kau pandang sendiri. Ini truk dan backup aku bawa ke tanah itu. Mana? Ini. Ah, ini per tanggal berapa ini? Mana pengapaannya? Ah, Rincian. Oh iya. ah. Nah, saya aku yang ini. Sebentar dulu. Ini benar nggak lokasinya? Hmm. Oh iya, ini juga ini. Nah, Silakan Bapak. Ya. Tadi Pak Toga sudah lihat, ya tentunya yang lebih utamanya para pihak ya. Nah, itu nggak kamu edit kan itu? Ya, jelas-jelas nggak ngedit dong. nah, oke. Nada Mungkin nada. ada tanggapan setelah Pak Sekarang Toga oke lah, ya. sekarang kayak gini Bapak. Saya jujur, kalau saya orang kayak gini Bapak. Kalau saya sudah ditunjukkan bukti dan dalam kenyataan yang memang seperti itu, saya di sini sedikit agak ragu. Tapi pertama-tama Bapak, kalau Bapak tanya nanti mau saya kalau seperti sudah seperti ini, pertama saya tidak mau terbuang waktunya saya kalau aku kayak gini, masalah kayak gini. Itu pertama. Kedua, kalau memang pun itu sudahlah, oke lah saya legowo lah. Mungkin maunya saya, kalau ditanya nanti maunya saya, pertama saya mau ini bawa ke jalur hukum aja Pak, untuk dua orang itu. Kedua saya udahlah, saya mau minta uang saya itu kembali, cari orang itu, dapatkan orang itu. Tapi pastinya saya minta tolong nanti ke Bapak mediator kalau memang ya saya udah agak tenang, agak redup ini karena saya udah melihat bukti di situ. Ini di proses hukum orang gitu. Mungkin hanya kalau dari saya itu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini kita fokus kepada permasalahan Bapak Toga dan Pak Fikri. Nah, berarti kalau melihat dari pernyataan Pak Toga tadi bahwa Pak Toga memahami situasi yang dialami dengan melihat bukti bahwa sementara ini Pak Toga menyadari bahwa Pak Fikri dalam posisi memang sesuai benar sementara ini. Iya. Tapi apakah nanti kelanjutannya ada, itu nanti kita serahkan kepada Pak Toga atau bagaimana, karena kelihatannya uang 60 miliar tidak sedikit itu Pak ya. Jadi Bapak perlu juga memikirkan langkah lanjut terkait dengan ini. Yang jelas pada permasalahan ini kalau saya lihat antara Pak Fikri dan Pak Toga tidak ada permasalahan lagi, karena memang sudah Pak Toga melihat sendiri buktinya gitu. Tapi walaupun demikian tentunya Pak Toga perlu juga menyelidiki siapa orang-orang yang melakukan dugaan gitu kan, penyalahgunaan ini sehingga membuat uang Bapak ini sementara ini sempat diberikan kepada orang lain jumlahnya yang cukup banyak. Jadi seperti itu kira-kira ya Pak. Jadi Bapak berdua ini memutuskan ataupun menyepakati untuk Pak Toga tentunya nanti akan melakukan langkah lain di luar ini, sementara antara Pak Toga dan Pak Fikri apakah sepakat untuk mengakhiri ini dengan perdamaian atau seperti apa? Ya. Ya, saya sepakat. Mungkin saya memang karena saya dengan Pak Toga ini sama-sama pengusaha ya Pak ya. Mungkin ini hanya oknum Pak. Oknum yang mengatasnamakan kedinasan tertentu. Jadi saya bisa memahami perasaan beliau, dan karena saya di posisi yang sama dengan beliau, saya juga pengusaha Pak. Jadi ya saya bersepakat berdua. Terima kasih Pak Fikri. Pak Toga. Itulah tadi Bapak, saya ini udah saya katakan tadi, untuk jauh lebih dalam saya jenuh terlalu banyak berproses. Maka dari itu kalau memang sudah ada pembuktian yang seperti itu, oke saya terimalah. Tadi saya emosi karena jujur saya punya surat yang konkret di sini. Bukan saya bilang nyerobot. Kalau saya nyerobot, tidak ada barang ini, saya datang saya apakan itu oke. Tapi ini saya ada. Cuma tadi karena sudah ditunjukkan bukti, oke saya agak mengapa dan juga memahami di sini. Berarti di sini pun saya pun sedikit di toko itu dibohongi Pak. Mungkin itulah Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Kita sudah temukan kata sepakat antara Pak Fikri dan Pak Toga. Tentunya kita akhiri proses mediasi ini dengan keputusan kesepakatan berdamai ya Bapak-bapak ya. Ya, di antara kami berdua. Ya, di saya antara sepakat Bapak itu. berdua tentunya terima kasih ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya coba kita bersama bertiga membuat konsep rumusan ya,
rumusan terkait dengan kesepakatan perdamaian ini. Ya. Saya minta waktu mungkin beberapa menit, sementara bapak-bapak istirahat. Ya. Ya, terima kasih Pak Fikri dan Pak Toga telah menunggu. Mohon maaf mungkin agak lama, tapi saya coba konsepkan kira-kira naskah kesepakatannya seperti ini Pak. Gimana Pak? Mohon dikoreksi Pak. Di dalam apa ya? Ya. Nah, baik, terima kasih. Bagaimana Pak Toga, mungkin bisa dilihat konsepnya. Izin, ini juga nanti Pak, tolong nanti ini ditambahkan bahwasannya kita akan melaporkan ini kedua oknum yang saya bilang Ya. tadi untuk dibawa langsung juga ke polisi. Oh ya. Terima kasih. Ya. Jadi itu Bapak. Ya. Tapi sejauh dari ini saya setuju. Ya. Jadi itu nanti Pak Toga perlu menambahkan ya, terkait mungkin akan menindaklanjuti ke proses hukum terhadap orang yang selama ini Bapak duga membohongi ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Saya perbaiki dulu sebentar Pak. Ya, karena sudah perbaiki, mohon dilihat lagi. Kalau misalnya sudah setuju, silakan Bapak tanda tangani Pak. Bagaimana? Sudah tanda tangan? Ah, Baik. Baik, terima kasih. Sekarang saya juga tanda tangan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas pertemuan kita kali ini. Ya, saya memahami dalam kondisi situasi yang Bapak-Bapak alami tentunya ada nuansa-nuansa perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Tapi alhamdulillah dengan kesepakatan perdamaian ini saya rasa Bapak-Bapak sekalian sudah bisa menerima keadaan yang terjadi, walaupun mungkin Pak Toga masih perlu menindaklanjuti. Saya rasa demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih.